Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Lili Mufliha selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan, serta teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi pada hari ini. Senang sekali saya Oktaria Zaur Ramadan, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Oke, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 8B. Kepada kelompok 8B, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang apa itu inflasi sendiri. Inflasi adalah laju kenaikan harga selama periode waktu tertentu. Inflasi berupa kenaikan harga barang atau kenaikan biaya hidup di suatu negara. Kenaikan harga ini maksud bisa terjadi secara keseluruhan, tetapi juga beberapa barang tertentu seperti makanan atau jasa. Pengertian lainnya mengatakan bahwa inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Selanjutnya ada tingkatan inflasi. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Selanjutnya ada inflasi berat, yaitu antara 30% sampai 100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% per tahun. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Oriza. Kepada Dwi Oriza, disilakan. Oke, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor terjadinya inflasi. Yang pertama ada permintaan yang melampaui penawaran. Inflasi dapat terjadi ketika permintaan atas barang dan jasa melebihi penawaran yang tersedia di pasar, sehingga harganya meningkat. Yang kedua, biaya produksi yang meningkat. Kenaikan biaya produksi seperti upah pekerja atau harga bahan baku dapat mendorong produsen untuk menaikkan harga jual produk mereka. Yang ketiga, kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang tidak seimbang seperti percetakan uang berlebihan oleh bank sentral dapat menyebabkan inflasi. Yang keempat, terjadinya fluktuasi nilai tukar. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga barang impor dan ekspor yang pada gilirannya dapat memicu inflasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan dampak dari inflasi. Yang pertama, menurunkan daya beli masyarakat. Ketika harga barang dan jasa naik, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Hal ini dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku tenaga kerja dapat menyebabkan biaya produksi meningkat. Hal ini dapat membuat harga barang dan jasa menjadi lebih mahal sehingga dapat meningkatkan inflasi. Yang ketiga, merusak struktur ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan harga di pasar. Hal ini dapat mempengaruhi investasi dan keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, dampak pada distribusi pendapatan. Inflasi dapat menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata karena yang dihitung hanya golongan pengusaha. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di suatu negara. Lalu yang kelima, dampak pada pendapatan dan standar hidup masyarakat. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pendapatan real masyarakat terus menurun, sehingga standar hidup masyarakat juga akan turun. Dengan harga naik terus-menerus, maka pelaku ekonomi akan sulit untuk menentukan keputusan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Yang terakhir, dampak pada stabilitas ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ekonomi suatu negara tidak stabil. Hal ini dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanun. Kepada Hanun, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu pengendalian inflasi. Inflasi dapat memiliki dampak yang luas dan beragam tergantung pada tingkat dan durasi inflasi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi agar tetap rendah menjadi aspek penting dalam kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Mengendalikan inflasi dengan menggunakan kebijakan moneter, fiskal, dan non-fiskal adalah strategi yang efektif untuk mengatasi inflasi yang tak terkendali.
Berikut adalah beberapa cara mengendalikan inflasi dengan menggunakan kebijakan moneter, fiskal, dan non-fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Politik diskonto. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Contoh dari politik diskonto adalah menurunkan harga barang, menurunkan atau meningkatkan suku bunga acuan, merilis surat berharga, dan meningkatkan jumlah uang di bank. Selanjutnya yaitu politik pasar terbuka. Bank sentral secara aktif membeli atau menjual surat berharga dengan tingkat suku bunga tertentu. Contoh surat berharga dalam politik pasar terbuka diantaranya meliputi sertifikat Bank Indonesia, SBI, surat berharga pasar uang, SBPU, dan surat berharga negara, SBN. Lalu ada pengaturan cadangan bank. Bank sentral dapat mengatur cadangan bank untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan cadangan bank. Selanjutnya adalah menetapkan target inflasi. Bank sentral dapat menetapkan target inflasi untuk mengendalikan tingkat inflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur suku bunga dan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lalu ada intervensi mata uang. Bank sentral dapat mengintervensi di pasar valuta asing untuk mengendalikan nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang yang stabil dapat mempengaruhi inflasi melalui impor dan ekspor. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Mirza. Kepada Mirza, disilakan. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Yang pertama, pengurangan defisit anggaran. Pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran untuk mengendalikan inflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Yang kedua, menetapkan target inflasi. Pemerintah dapat menaikkan pajak untuk mengendalikan inflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menaikkan pajak pada barang-barang yang dianggap sebagai penyebab inflasi. Yang ketiga, pengurangan subsidi. Pemerintah dapat mengurangi subsidi untuk mengendalikan inflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi subsidi pada barang-barang yang dianggap sebagai penyebab inflasi. Materi yang terakhir, kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Yang pertama, menambah hasil produksi. Pemerintah dapat memberikan kebijakan yang dapat meringankan para pengusaha agar mereka dapat meningkatkan hasil produksi agar lebih banyak lagi. Barang yang banyak beredar di masyarakat akan membantu perputaran uang semakin cepat dan banyak sehingga dapat kembali seimbang. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam ekonomi dengan meningkatkan investasi, inovasi teknologi, dan peningkatan produktivitas. Hal ini dapat membantu memenuhi permintaan dengan baik tanpa menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Yang terakhir, pendidikan dan kesadaran publik. Pemerintah dapat meningkatkan pendidikan ekonomi dan kesadaran publik tentang inflasi dengan pemahaman yang lebih baik tentang inflasi. Masyarakat dapat mengatur pengeluaran bijak dan pengusaha dapat mereka dengan wajar. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baru saja kita sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok 8B. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok 8B untuk memberikan pertanyaan kepada audien. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh inflasi terhadap utang publik dan pembayaran bunga utang? Adakah yang ingin menjawab? Aku. Ya, silakan. Namira. Izin menjawab, perkenalkan nama aku Zohana Mirajani. Jawabannya itu jadi inflasi itu mempengaruhi signifikan terhadap utang publik dan pembayaran bunga utang. Yang pertama itu nilai real utang menurun ketika inflasi terjadi. Nilai real atau daya beli dari uang menurun, ini berarti utang pemerintah yang harus dibayar di masa depan akan memiliki nilai yang lebih rendah, sehingga beban utang menjadi lebih ringan dalam istilah real jika pendapatan nominal pemerintah meningkat seiring inflasi. Yang kedua ada pembayaran bunga. Nah, inflasi ini dapat menyebabkan suku bunga naik karena bank sentral mungkin menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Nah, berarti pemerintah itu harus membayar bunga yang lebih tinggi pada utang baru atau utang dengan suku bunga variabel. Tapi kalau utang pemerintahnya sebagian besar dalam bentuk suku bunga tetap,
Berarti dampaknya itu kepada kenaikan suku bunga mungkin terbatas pada utang baru. Yang ketiga, ada pendapatan pemerintah. Nah, inflasi ini dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak jika pajak dikenakan pada pendapatan nominal. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, pemerintah mungkin memiliki lebih banyak sumber daya untuk membayar bunga utang. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Namira atas jawabannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu apa dampak dari inflasi terhadap tabungan dan investasi individu? Adakah yang ingin menjawab? Saya. Ya, silakan Friska. Jadi jawabannya itu inflasi mempengaruhi tabungan dan investasi individu dalam beberapa cara. Yang pertama, nilai real tabungan. Inflasi mengurangi nilai real dari tabungan jika bunga yang diperoleh dari tabungan lebih rendah dari tingkat inflasi. Artinya daya beli dari tabungan menurun seiring waktu. Yang kedua, dari return investasi. Investasi seperti saham dan properti seringkali dapat memberikan pengembalian yang lebih tinggi dari inflasi, sehingga dapat melindungi nilai investasi. Namun, investasi dengan pengembalian tetap seperti obligasi atau deposito bank, seperti bisa terpengaruh negatif jika tingkat pengembalian lebih rendah dari inflasi. Yang ketiga, keputusan inflasi. Keputusan investasi. Inflasi dapat mendorong individu untuk mencari investasi dengan pengembalian yang lebih tinggi atau investasi yang dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Yang terakhir, suku bunga. Inflasi yang tinggi biasanya diikuti oleh kenaikan suku bunga oleh bank sentral yang dapat meningkatkan pengembalian tabungan berbunga, namun juga meningkatkan biaya pinjaman untuk investasi baru. Kemudian saya ke moderator. Oke, terima kasih kepada audiens yang telah menjawab pertanyaannya. Dan terima kasih juga kepada kelompok yang hari ini sudah presentasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok 8B dan sekian pula dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.